Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Santo Termos sebagai fasilitator, yang saya hormati Ibu Narendra sebagai pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik yang nanti saya bersama dengan rekan saya Bapak Dodi Hermawan akan melaksanakan serangkaian coaching supervisi akademik yang dimulai dengan praktek atau pra-observasi. Baik, kita langsung saja mulai untuk kegiatan pra-observasi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, Pak Dodi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Dodi? Alhamdulillah sehat, santosa. Alhamdulillah luar biasa. Pak Dodi, hari ini sibuk atau tidak hari ini? Alhamdulillah kebetulan hari ini jam 8 hari ini saya free. Ada jam ngajar nanti jam 10 pagi. Alhamdulillah. Berarti kita nanti bisa berbincang-bincang sejenak ya Pak Dodi terkait dengan kegiatan pra-observasi kali ini dan pembelajaran yang akan Pak Dodi laksanakan di sini. Pak Dodi, jadi saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terkait supervisi akademik dengan tujuan membantu Pak Dodi untuk meningkatkan kompetensi. Dan kompetensi di sini dalam arti adalah kompetensi di dalam proses pembelajaran yang akan Pak Dodi laksanakan besok pada saat supervisi atau observasi di dalam kelas. Nah, Pak Dodi, pada kesempatan kita bertemu hari ini, sebenarnya apa yang Pak Dodi harapkan dari pertemuan kita hari ini? Seperti yang sudah Pak sampaikan tadi, dengan adanya supervisi akademik yang akan dilakukan oleh panjenengan, diharapkan nanti saya dapat mengambil ilmu atau pendapat tentang kekurangan proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Jadi diharapkan nanti kedepannya akan ada perbaikan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi besok mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa diambil dalam kegiatan supervisi ini nanti. Pak Dodi besok mau mengajar materi apa ya Pak Dodi? Kebetulan saya memasuki materi sistem pernafasan pada manusia, Pak. Oh, jadi materi IPA ya Pak? Iya, materi IPA yang tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, Pak Dodi, tujuan pembelajarannya apakah sudah disusun? Tujuan pembelajarannya seperti apa? Baik Pak Buku, untuk tujuan pembelajaran pada materi sistem pernafasan pada manusia, diharapkan nanti peserta didik dapat memahami organ-organ yang bekerja pada sistem pernafasan manusia, kemudian fungsi-fungsi dari organ tersebut, Pak Buku. Oh, baik. Luar biasa. Berarti untuk besok kegiatan supervisi besok atau kegiatan belajar besok pastinya Pak Dodi sudah melakukan banyak persiapan. Ya. Nah, kira-kira persiapan-persiapan apa yang sudah Pak Dodi laksanakan untuk menghadapi atau untuk pembelajaran di esok hari? Baik Pak Buku, persiapan yang akan saya lakukan besok pagi tentunya di setiap sebelum masa pembelajaran saya selalu menyiapkan administrasi pembelajaran seperti RPP, kemudian SKS, kemudian bahan-bahan pembelajaran atau media pembelajaran yang tentunya sesuai dengan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan besok pagi. Di antaranya karena besok materinya adalah sistem pernafasan, maka saya menyiapkan torso. Gunanya untuk apa? Untuk sebagai visual, sebagai model organ-organ yang akan kita pelajari itu seperti apa. Selain itu, kami juga menyiapkan beberapa kelompok. Di situ gunanya untuk sebagai media dalam mereka mencari referensi selain dari buku materi yang disediakan oleh sekolah seperti itu. Baik, luar biasa persiapan yang sudah dilakukan Pak Dodi. Kemudian Pak Dodi, pastinya ketika dalam proses pembelajaran, Pak Dodi sudah memprediksi nih, kira-kira anak-anak itu dalam melaksanakan atau dalam memahami materi pasti mengalami beberapa macam kesulitan. Nah, ini menurut Pak Dodi, kesulitan-kesulitan Pak Dodi menyampaikan atau mungkin anak menerima itu berkaitan dengan apa ya? Baik Pak Bu, karena siswa itu kan heterogen, kemampuannya berbeda-beda antara siswa A
B, dan C. Tentunya kesulitan yang akan saya hadapi adalah model-model pembelajaran yang punya untuk siswa A cocok, itu cocok untuk siswa B. Nah, maka dari itu dengan melakukan observasi besok, tentunya saya akan melihat model pembelajaran seperti apa yang cocok digunakan untuk setiap siswa seperti itu. Oh, baik, bagus. Berarti terkait dengan model atau strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Dodi, kira-kira untuk besok itu model atau strategi yang digunakan Pak Dodi itu seperti apa? Baik Pak Putu, strategi pembelajaran yang akan saya lakukan besok pagi, insya Allah saya akan melakukan pembelajaran dengan strategi self learning, kemudian dengan metode pembagian kelompok. Nanti saya akan memberikan sedikit gambaran tentang materi yang akan saya ajarkan, kemudian melalui kelompok-kelompok itu saya akan berikan bahan-bahan pembelajaran, kemudian tentunya setiap kelompok akan saya berikan LKPD untuk sarana mereka untuk mencari informasi seperti itu. Oke, bagus. Nah, saya merasa berarti ini Pak Dodi sudah kesiapannya sudah sangat siap ya Pak untuk kegiatan pembelajaran besok. Tetapi apakah kira-kira dalam persiapan ini Pak Dodi masih ada yang kurang? Nah, apa saja yang kurang kira-kira Pak Dodi? Kekurangan dalam persiapan saya salah satunya adalah saya belum menyusun evaluasi pembelajaran, tapi setelah ini nanti saya akan segera susun evaluasi pembelajaran gunanya untuk mengukur sejauh mana pemahaman dari pembelajaran yang saya lakukan. Oh, berarti kekurangannya masih evaluasi ya, atau soal-soal yang masih akan diberikan anak ketika di akhir proses pembelajaran. Ya. Berarti nanti mulai mengerjakan evaluasi segera mungkin ya. Setelah ini saya akan bisa. Kira-kira Pak Dodi dalam proses rangkaian kegiatan observasi ini, Pak Dodi kan pasti melibatkan beberapa pihak. Nah, siapa saja yang nanti ikut membantu atau Pak Dodi minta bantuan untuk dalam kegiatan supervisi ini? Ya, tentunya untuk kelancaran kegiatan supervisi ini, saya akan meminta bantuan rekan-rekan guru, diantaranya guru yang bergerak di bidang IT, nanti bisa membantu saya dalam mengoperasikan atau membantu mengoperasikan Chromebook, kemudian dalam proses rekaman pembelajaran yang saya akan lakukan besok pagi. Terus, nah baik, jadi serangkaian kegiatan yang nanti akan dilakukan dalam proses supervisi ini sudah sangat lengkap, sudah dijabarkan secara lengkap. Dan kira-kira untuk pengembangan kompetensi, nanti kan di dalam pembelajaran pasti ada kompetensi yang akan dikembangkan dari Pak Dodi sendiri ataupun di dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kira-kira pengembangan kompetensi yang ingin dicapai itu seperti apa? Untuk membuat kompetensi yang dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di awal tadi. Setelah melakukan pembelajaran kompetensi yang dikembangkan siswa itu, saya berharap siswa itu mampu memahami materi yang saya ajarkan pada pertemuan besok pagi, di antara tentang organ-organ pada sistem pernafasan, kemudian beserta fungsinya, bukan hanya terkait materi saja. Dalam pembelajaran besok, saya berharap siswa-siswi pada pembelajaran besok secara tidak langsung dapat memahami dalam pemanfaat penggunaan teknologi, yaitu penggunaan Chromebook. Jadi saat pembelajaran bukan hanya paham tentang materi, juga mereka dapat memahami cara mengoperasikan. Karena rencana besok pagi setiap kelompok akan saya fasilitasi satu Chromebook atau satu laptop. Bagus. Kemudian selain itu untuk saya pribadi, saya dapat mengerti kekurangan, kemudian kelebihan pada model pembelajaran yang akan saya lakukan besok pagi. Seperti itu. Baik, bagus, luar biasa. Berarti kalau saya menangkap tadi, anak-anak selain belajar tentang materi IPA juga diajarkan tentang IT. Iya, seperti itu. Komplit sekali, luar biasa. Saya sudah tidak sabar besok untuk melihatnya. Baik Pak Dodi, terkait dengan apa yang sudah Pak Dodi sampaikan, seumpama nanti kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar, kemudian sukses dan proses pembelajarannya, tindak lanjut yang akan Pak Dodi laksanakan ke depannya bagaimana ketika
Pak Dodi sudah melihat pembelajaran yang Pak Dodi laksanakan berhasil, bagaimana tindak lanjut yang akan Pak Dodi laksanakan untuk ke depan? Iya, Pak Ibu. Tentunya tidak lanjut dari kegiatan supervisi ini tentunya nanti jika pembelajaran yang saya lakukan besok pagi membuahkan hasil yang signifikan bagi pengetahuan atau mahasiswa, tentunya ini akan saya terapkan di kelas-kelas yang lain. Kemudian kedepannya tentunya saya tidak monoton untuk melakukan pembelajaran dengan model tersebut. Insya Allah nanti saya akan menggali potensi dengan menggunakan model-model pembelajaran yang lainnya dengan harapan siswa tidak jenuh. Jadi siswa akan selalu merasa senang dengan pelaksanaan pembelajaran seperti itu, Pak. Baik, baik, yang diharapkan memang pembelajaran yang menyenangkan, salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan memang anak-anak itu senang dalam proses pembelajaran sehingga apa yang diterangkan oleh gurunya itu bisa ditangkap dengan baik. Terima kasih Pak Dodi. Saya rasa hari ini obrolan kita, bincang-bincang kita terkait observasi ini cukup. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Dodi persiapkan ini bisa dilaksanakan di kegiatan supervisi besok dan kita akan lanjutkan besok dalam kegiatan supervisi. Terima kasih Pak Dodi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Di 8C hari ini yang tidak haji siapa? Naswa. Sudah berapa hari ya? Dua minggu. Sakit apa kalau? Ada ini. Belum saja, gimana saja kamu saja? Ada info enggak kira-kira sampai selama itu? Sakit. Oke, tanggal 12 April. Nasma sama Aleta sakit. Yang pertama kemarin apa? Kita sistem peredaran. Saya review sebentar. Terakhir pada bidang saat pertama itu ada sistem peredaran. Saya mau review. Masih ingat nggak organ-organ yang bekerja pada sistem peredaran? Apa saja? Jantung, darah, pembuluh darah. Baik, kalau yang kedua masih ingat yang kemarin? Tekanan pada zat padat, kemudian ada tekanan pada zat air. Pada tekanan zat cair ada namanya tekanan hidrostatis ya. Masih ada tekanan hidrostatis itu apa? Yang bagaimana? Tekanannya ada di mana? Kalau kita lihat hidro itu apa? Air. Jadi tekanan hidrostatis tekanannya tekanan yang diterima benda yang berada di dalam zat air. Materi yang terbaru ini ya itu masuk biologi lagi ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup pasti kan enggak? Apa aja pasti? Bernafas, berkembang biak, terus perlu makan enggak? Makhluk hidup itu bergerak terus makan ya, kemudian berkembang biak ya. Nah, pada ciri-ciri makhluk hidup yang kalian sebutkan tadi di kelas 8 dan di kelas 9 itu akan dipelajari itu spesifik ya. Makhluk hidup itu bergerak, dipelajari di kelas 8 semester 1. Gerak pada makhluk hidup, ada gerak pada tumbuhan, ada gerak pada hewan, sama gerak pada benda. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini materinya adalah sistem pernafasan pada manusia. Adapun peta konsep atau materi yang akan kita bahas ada 3 poin ya. Yang pertama, untuk hari ini kita akan belajar tentang organ-organ pernafasan beserta fungsinya. Kalau tadi di awal kalian bisa menyebutkan organ yang bekerja pada sistem darah, ada darah, jantung, pembuluh darah. Nah, pada pembelajaran hari ini juga kalian nanti akan dapat menyebutkan apa saja sih organ-organ pernafasan. Secara umum ada hidung,
novel kamu ya, yang paling mencolok yang orang umum banyak ketahui. Nah, nanti lebih dalam lagi akan dipelajari di pertemuan hari ini. Nah, untuk di pertemuan kedua nanti ada macam-macam pernafasan, dan pertemuan yang terakhir ada penyakit atau kelainan yang terjadi pada sistem pernafasan. Ada kalau yang kami lihat itu ada TBC ya, TB. Ya, TB itu kan biasanya batuk terus-menerus ya. Sebenarnya penyakit atau gangguan pada sistem pernafasan bukan hanya TB saja. Ada beberapa di sini, nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi. Sesuai yang sudah saya sebutkan tadi, hari ini kita akan belajar tentang yang ini. Tentang apa? Pembelajaran pernafasan. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan organ-organ yang bekerja pada sistem pernafasan ya. Selain dapat menyebutkan organ-organnya, kalian juga dapat menjelaskan fungsi dari organ-organ itu. Saya akan berikan sedikit video ya, gambaran tentang perjalanan oksigen. Seberapa penting sih oksigen bagi tubuh kita ya? Akan saya putarkan video tentang perjalanan oksigen mulai dari di luar ruangan ya, maksudnya di luar tubuh kita sampai masuk ke dalam sel-sel kita. Oke, dari proses ini ada kerjasama antara dua sistem. Kira-kira sistem apa dan sistem apa? Sistem pernafasan bekerjasama dengan sistem apa? Oke, bagus sekali. Pada proses ini terjadi kerjasama antara dua sistem, ya, antara dua rumah nih ya. Kalau yang dulu itu kita kan bahas rumah yang sistem apa namanya peredaran. Hari ini kita bahas sistem pernafasan. Tapi dua sistem ini bekerja sama. Kenapa? Karena sistem peredaran disebut juga sebagai sistem transportasi. Siapa yang diangkut oleh darah? Salah satunya adalah apa ini? Oksigen. Akan diangkut kemana teman-teman? Ke seluruh tubuh. Prosesnya, mekanismenya seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, tentang sistem peredaran. Nah, pada pembelajaran hari ini, nanti saya akan bagi menjadi ini berapa sisa ya? Berapa? 21. Saya buat menjadi 5 kelompok. 5 kelompok berarti masing-masing 4. Ada satu kelompok yang 20, yang 5 ya. Tapi dia nggak masuk kan 2. Berarti dia berapa? 19. Saya minta tolong setelah ini kalian bisa membentuk kelompok masing-masing. Saya tentukan aja ya. Ini Ocha dan Aurel, ini satu kelompok ya, kelompok 1. Itu kelompok 2. Ya, ini kelompok 3, kelompok 4. Akila sama Azza ini dari satu kelompok. Pas ya, 4 semua ya. Oh ini 3 kelompok, Bapak ya. Oke, silakan digabung mejanya berhadapan-hadapan. Ya, saya beri waktu 3 menit. Ayo. Aturan di sini, kita nanti akan belajar kelompok. Setiap kelompok nanti akan saya berikan bahan. Yang pertama ada kerupuk, kemudian kerupuk itu ada saya bawa 6. Adalah untuk salah satunya barang-barang yang bisa dibuka. Kemudian nanti kalian akan saya bagi LKS atau lembaga kerja siswa dalam satu kelompok. Nah, dalam LKS itu nanti ada 3 warna. Saya akan bagi kelompok sekian warna apa, kelompok sekian warna apa, nanti akan saya tentukan ya. Jadi kalian cukup mengerjakan warna yang sudah ditentukan saja. Kemudian kalian bisa memanfaatkan buku yang sudah kalian punya. Kemudian ada juga tambahan informasi atau mesin pencari. Biasanya kalian kalau sekarang kan musimnya teknologi ya, kalian bisa memanfaatkan Google ataupun YouTube untuk mencari informasi yang kalian butuhkan untuk mengisi lembaga kerja siswa tadi. Nanti
Setelah waktu selesai akan ada beberapa kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi, ya. Nanti akan saya menggunakan model torso perempuan. Nah, kalian nanti berpresentasi di depan. Begitu ya teman-teman ya. Sebelum dimulai ada pertanyaan tidak? Oke, saya akan bagi kelompoknya. Nah, silakan bisa kalian manfaatkan kelompoknya. Kalian bisa membuka akun saya ya. Akun saya itu di situ sudah ada semuanya. Sebelum buka akun dikoneksikan dengan internet lantai 3. Apa? Alfarismi. Alfarismi itu sandinya dua pada dua tiga empat lima. Mohon perhatikan kelompok terus warna. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Iya betul. Itu bisa. Di waktu 20 menit ya teman-teman ya. 20 menit. Nanti setelah 20 menit selesai kalian presentasi ke depan perwakilan 2 orang setiap kelompoknya. Sambil lihat jam ya, nanti jam 8 persis di angka 12 nanti stop ya, nanti maju ke depan. Oke, saya minta tolong untuk kelompok biru dari kelompok berapa? Kelompok 3 sama 5. 3 dulu ya. 3 dulu, silakan perwakilan kelompok 3 bisa maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Rahma dan saya Indah Sematia. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pernafasan pada manusia. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan bernafas? Bernafas itu adalah kegiatan mengambil oksigen dari udara luar masuk melalui mulut atau hidung. Baik, yang kedua, sini ada alat-alat pernafasan. Yang pertama ada hidung berfungsi sebagai penciuman, pernafasan, dan kekebalan tubuh. Bisa ditunjukkan hidung yang gimana? Nah, hidung yang begitu ya teman-teman, semuanya tahu semua ya? Ada yang nggak tahu hidung gimana? Tahu semua ya? Sambil tunjuk ya, nanti paling itu gimana, lari itu gimana ya teman-teman ya? Oke. Yang kedua, ada hidung berfungsi untuk penciuman, pernafasan, dan kekebalan tubuh. Yang kedua ada paru. paling gimana? Oke, itu paling. Berfungsi sebagai menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut. Ya. Yang ketiga epiglottis. Gimana epiglottis itu? Nomor 3. Berfungsi sebagai mencegah makanan dan minuman masuk dalam saluran udara pada tenggorokan. Yang keempat ada laring. Mana laring? Laring. Oke. Laring itu sebagai saluran udara. Yang kelima ada trachea yang berfungsi untuk jalur masuk keluarnya udara. Mana terakhir yang tunjukkan teman-teman? Nah, betul.
Menjaga dan menyaring partikel kotoran. Di mana ada trombos. Nomor berapa? 6. 6 itu apa? Trombos. Di mana bronkus itu? Nah, cabang itu ya? Iya. Namanya bronkus. Fungsinya untuk apa teman? Memanfaatkan darah masuk dan keluar paru-paru. Yang terakhir itu ada diafragma. Diafragma itu di sekitar hati situ ya? Iya. Sekitar hati. Itu untuk membawa udara segar masuk dan mengeluarkan CO2, karbon dioksida, dan gas lain dari paru-paru. Oke. Yang kedua ada macam-macam pernapasan. Yang pertama, Macam-macam pernapasan, bentar. Yang pertama ada apa? ada pernapasan dada, dan yang kedua itu ada pernapasan perut. Yang pertama pernapasan dada itu dibantu oleh otot kanal tulang dan pernapasan yang dibentuk oleh otot dada dan tulang rusuk. Proses dari pernapasan dada yaitu inspirasi, menghirup, ekspirasi, hembus. Yang terakhir ada pernapasan perut, yaitu dibantu oleh otot diafragma. Yang pertama itu yang dada itu dibantu otot kanal tulang, yang perut dibantu oleh otot diafragma. Terus pernapasan dibagi menjadi 2 tahap juga, yaitu inspirasi sama menghirup, yang tujuannya inspirasi atau menghembus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke part lainnya, ya, saya mau tanya dulu. Kelompok semuanya, meskipun tidak mengerjakan bagian biru, saya mau tanya dulu. Definisi bernafas, menurut kalian masing-masing itu apa? Bernafas itu apa teman-teman? Bernafas itu yang bagaimana? Coba susun kalimat berdasarkan bahasa kalian sendiri. Bernafas itu apa? Proses apa? Coba. Alicia, bernafas itu bagaimana sih? Menghirup dan menghembuskan udara melalui hidung. Ada pendapat lain? Bernafas itu apa? Apakah bernafas harus melalui hidung? Terus melalui apa lagi? Mulut. Apa hanya dua ini? Bagi makhluk hidup yang tidak mempunyai hidung dan tidak punya mulut, dia bernafas lewat apa? Contohnya ada tumbuhan. Tumbuhan kan nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya. Bernafas dia. Terus lewat apa? Di daun ada, di batang ada, di akar juga ada. Kalau di daun apa? Lewat apa? Bernafas lagi. Ada yang tahu? Pernapasan tumbuhan yang melalui daun lewat apa? Lewat? Ayo. Ada yang masih ingat ya? Alat pernapasan pada tumbuhan yang berada pada daun. Apa namanya? Apa? Yang bentuknya kayak bibir. Apa namanya? Tomata. Pada lupa semuanya, ya. Oke teman-teman, ini waktunya sangat terbatas. Untuk presentasi kelompok lain, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya adalah sama badan. Jadi Jumat ya, oke masih ada hari Jumat 1 jam kita gunakan untuk presentasi kelompok lain. Ya. Kelompok 5 siap-siap juga ya. Nah, begitu teman-teman. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Kelompok 3, 2 begini. 2 ada pertanyaan ya? Oke. Sebelum saya akhiri, kita simpulkan ya. Kita kesimpulan pada materi yang pertama tentang sifat organ pada sistem pernapasan. Yang pertama ada hidung, kemudian ada faring, ada naring, ada trakea, terus ke bawah lagi ada bronkus itu yang cabang ini, yang ke kanan sama ke kiri. Kemudian
ada di ujung diafragma yang bawah. Kemudian kalau dari gontung sampai cabang sabun terakhir namanya alveolus. Ya, alveolus itu adalah kantong udara yang fungsinya untuk tempat penyerapan oksigen di pembuluh kapiler yang ada di lapisan alveolus. Begitu teman-teman ya. Untuk yang materi selanjutnya akan kita sambung lagi nanti dari Jumat 1 jam ya. Sama untuk presentasi berkelompok. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.